Halo Sobat Laughter, jumpa lagi dengan kami Laughter Presence. Nah, kali ini Laughter Presence mau ngebahas tentang jenis-jenis pekerja. Sebenarnya jenis-jenis pekerja itu ada banyak ya. Maksudnya ada yang berdasarkan bidang keahliannya dan segala macam ya. Tapi kali ini Laughter khusus mau ngebahas tentang pekerja berdasarkan statusnya di perusahaan. Pertama, pekerja itu apa sih? Ya, simple banget ya kalau menurut KBBI, pekerja adalah orang yang bekerja. Tapi masalahnya statusnya sendiri itu justru sangat rumit ya kalau benar-benar dijabarin satu persatu. Nah, makanya Laughter Presence nih pengen nyoba ngebahas ini dengan Sobat Laughter supaya Sobat Laughter tuh benar-benar setidaknya punya gambaran umumnya aja lah ya, nggak perlu gambaran yang detailnya tentang status-status pekerja dalam perusahaan. Dan Sobat Laughter pastinya udah tahu sih, udah sering denger lah, sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Yang pertama adalah pekerja tetap. Nah, pasti pernah dengar kan? Apa sih bedanya pekerja tetap dengan pekerja lainnya? Yang pertama, selain dia terikat tanpa jangka waktu yang terbatas, ya, pekerja tetap ini juga mempunyai ikatan pekerjaan yang sifatnya reguler dengan perusahaan. Artinya, job desk-nya dia itu job desk yang rutin, job desk yang memang menunjang pekerjaan harian, produktivitas harian perusahaan. Nah, itulah pekerja tetap. Apa aja sih keuntungannya menjadi pegawai tetap atau pekerja tetap ini? Banyak banget nih keuntungannya, terutama secara finansial. Pertama, kamu pastinya akan mendapatkan tunjangan, benefit, kesehatan atau yang lainnya gitu ya. Kamu juga akan mendapatkan benefit yang sifatnya jangka panjang ya, misalkan jaminan hari tua, jaminan pensiun. Kalau zaman dulu sih PNS doang yang dapat ya, rata-rata perusahaan swasta tidak menyediakan. Tapi dengan ya perkembangan zaman sekarang dan terasa juga karena perkembangan asuransi juga gitu ya. Akhirnya sekarang perusahaan swasta juga banyak memberikan jaminan hari tua, jaminan pensiun. Terus apalagi sih keuntungannya? Mendapatkan pemasukan yang konsisten. Pemasukan yang konsisten ini artinya kemudahan juga gitu, kemudahan fasilitas. Misalkan kalau kamu butuh kartu kredit, kamu pasti kan butuh jaminan. Biasanya orang yang punya pekerjaan tetap lah yang akan punya chance yang lebih besar ya, punya kesempatan yang lebih besar untuk di-approve kartu kreditnya. Dan kedua, misalkan kamu mau beli rumah, kredit rumah ya, berhubungan juga ya dengan kredit ya. Jadi biasanya orang-orang yang sudah mempunyai status sebagai pekerja tetap itu lebih dipercaya ya secara finansial, dan dipercaya juga sama teman dan keluarga ya kalau kamu minjem duit. Apalagi keuntungan pekerja tetap, keuntungan yang secara finansial nih oke banget, ini adalah pesangon. Jadi yang namanya pekerja tetap itu mereka biasanya mendapatkan pesangon yang cukup besar dari perusahaan. Tapi ya tentu saja itu berdasarkan berapa lama masa bakti mereka terhadap perusahaan. Ini ada juga nih ketentuannya dalam UU Ketenagakerjaan. Kamu bisa cek lagi di sini ya, soalnya panjang juga. Nah, apa sih perbedaan yang paling mendasar nih antara status pekerja tetap dengan pekerja status lainnya? Itu adalah kontrak kerjanya. Sebentar ya, namanya rada rumit nih ya. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yes, ternyata bisa PKWTT. PKWT ini diatur juga ya oleh pemerintah lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, tapi bagaimanapun yang namanya pekerjaan ya, apapun itu di dunia ya, kayaknya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa sih ya kekurangannya pekerja tetap? Rata-rata orang yang bekerja secara tetap itu kan artinya pekerjaannya reguler ya, rutin, setiap hari itu aja, monoton dan segala macam. Nah, rata-rata kalau orang yang punya istilahnya semangat kompetitif yang tinggi, mereka kurang suka ya dengan
budaya kerja yang seperti ini gitu, budaya kerja monoton yang rutin dan reguler ini. Nah, jadi makanya akhirnya sekalipun secara finansial tuh menggoda banget ya yang namanya pekerjaan tetap, ada aja yang akhirnya nggak betah dan akhirnya keluar. Yang pasti kamu harus ingat ya, ini perlu kamu tahu kalau yang namanya kontrak kerja, perjanjian waktu kerja tidak tertentu ini biasanya diikuti dengan masa probation gitu ya, masa 3 bulan kerja dulu. Ini kalau berdasarkan UU Ketenagakerjaan, masa probation ini paling lama maksimal 3 bulan. Jadi nggak ada namanya probation lebih dari 3 bulan. Jenis pekerja yang kedua adalah pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap ini siapa sih? Ya, kita biasa menyebutnya sebagai pegawai kontrak, pekerja kontrak. Ya, walaupun istilahnya berlawanan dengan pekerja tetap, bukan berarti nasibnya berlawanan banget ya. Perbedaannya mereka dikontrak untuk pekerjaan yang sifatnya sementara gitu ya. Jadi sudah ada jangka waktu tersendiri buat mereka. Misalkan kira-kira hanya setahun atau 2 tahun. Nah, apakah jadi pegawai tidak tetap ini sangat merugikan? Enggak juga. Benefitnya apa aja? Kurang lebih sama kayak pekerja tetap, misalkan bisa dapat tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya dan segala macam. Itu tetap dapat. Cuma biasanya pertama jumlahnya dibatasi ya. Kalau misalkan pekerja tetap punya jaminan hari tua, ya pekerja tetap ya buat apa dikasih jaminan hari tua kan. Nah, pekerja tidak tetap ini juga dijamin loh sama pemerintah lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan, lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan ketika kita lagi rusuh-rusuh pandemi. Ternyata pemerintah masih kerja juga. Nah, lewat UU Cipta Kerja itu ada perubahan nih. Nah, Sobat Lifter mungkin tadinya taunya kontrak kerja buat pegawai tidak tetap itu masa berlakunya maksimal 2 tahun ya. 2 tahun dengan perpanjangan 1 kali selama maksimal 1 tahun. Itu aturan yang lama ternyata. Jadi kontrak kerjanya si pegawai tidak tetap ini aturannya berubah menjadi maksimal 5 tahun. Dan itu juga boleh diperpanjang selama maksimal 5 tahun lagi. Kurang tahu ya gimana ini efeknya, tapi terkesannya kayak pedang bermata dua gitu ya. Jadi istilahnya pegawai tidak tetap bisa bekerja lebih lama dalam satu perusahaan, tapi nasibnya pun lebih lama tidak jelas gitu ya. Pastinya Sobat Lifter bisa mempertimbangkan sendiri ya bagaimana enaknya. Nah, apa sih syaratnya suatu perusahaan mempekerjakan tenaga kerja tidak tetap ini? Nah, ini ada aturannya lagi nih di dalam undang-undang. Pertama, itu harus pekerjaan yang sifatnya musiman. Terus kedua, pekerjaan yang sudah jelas ya, sudah bisa diprediksikan kapan selesainya. Dan biasanya itu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama menurut perusahaan ini maksudnya bertahun-tahun ya, tapi setidaknya nggak sampai lewat dari 5 tahun. Oke. Terus yang ketiga adalah pekerjaan yang kegiatan yang benar-benar pekerjaan yang berkaitan dengan sesuatu yang baru ya. Misalkan perusahaan meluncurkan produk baru, mempunyai kegiatan baru, event baru, proyek baru. Nah, itu perusahaan boleh mempekerjakan pegawai tidak tetap ini. Nah, iya, mengenai kontrak kerjanya, namanya perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT. Ya, artinya waktunya sudah jelas ya, sudah jelas ditentukan berapa lama. Sisi positifnya dari UU Cipta Kerja ini adalah pesangon yang didapatkan pegawai tidak tetap. Kalau tadinya pegawai tidak tetap itu tidak diwajibkan gitu ya pesangonnya, itu berdasarkan perjanjian internal aja antara perusahaan dan pekerjanya. Nah, sekarang sudah ada dasar hukum yang solid gitu untuk pegawai tidak tetap mendapatkan pesangon. Cara untuk menghitung pesangonnya juga cukup mudah ya. Sama seperti ini, pegawai tetap dia juga pesangonnya ditentukan berdasarkan masa bakti mereka. Jadi misal perhitungan juga mudah kok.
misalkan berapa lama nih masa bakti mereka, misalnya 2 tahun, berarti 2 tahun itu 24 bulan. 24 bulan itu dibagi aja 12, terus dikali deh sama satu kali gaji. Satu kali gaji berarti 1 bulan ya, gaji sebulan. Nah, sekarang kita beralih kepada yang terakhir, yaitu pekerja harian lepas. Ini kemarin Lafter udah bicara tentang freelancing ya, coba cek linknya di sini. Nah, tapi freelancing di sini beda sama freelancing yang Lafter jelasin kemarin. Kalau kemarin itu lebih tepat freelancingnya usaha sendiri ya. Nah, kalau sekarang ada lagi freelancing yang berhubungan dengan perusahaan. Apa sih bedanya dengan pekerja-pekerja lain? Pertama, perbedaannya adalah tentang waktu dan volume pekerjaan. Biasanya kalau pekerja harian lepas ini, volume pekerjaannya tidak seberat pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Karena mereka istilahnya kan hanya diperbantukan gitu ya, sebagai support aja. Nah, dan yang kedua perbedaannya adalah lama kerjanya ya. Menurut aturan UU Ketenagakerjaan, batas waktu bagi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja harian lepas ini adalah 21 hari. Ada 2 skema waktu nih, 21 hari dalam 1 bulan, dan boleh diulang gitu ya istilahnya dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Nah, artinya apa nih? Kalau pekerja harian lepas dipekerjakan secara berturut-turut lewat dari 21 hari, itu artinya perusahaan wajib ya secara aturan ya wajib mengubah kontrak kerja mereka menjadi PKWT atau PKWTT, terserah perusahaannya. Nah, kedua, skema waktu kedua adalah 3 bulan berturut-turut. Jadi artinya sekalipun misalkan nih 21 hari per bulan, tapi lewat dari 3 bulan gitu, ada bulan ke-4, bulan ke-5. Nah, artinya itu juga perusahaan juga harus mengubah kontrak kerja menjadi PKWT. Nah, itu penting ya untuk diketahui ya, Sobat Lifter. Jadi kamu nggak buta gitu ya tentang itu legalitas perusahaan. Jadi minimal kamu bisa membicarakan dengan perusahaan bagaimana nasib kamu dan segala macam. Perbedaan mendasar lainnya tentang kerja harian lepas adalah upahnya, tentunya ya upahnya. Kalau misalkan pekerjaan tetap dan pekerja tidak tetap ini upahnya dilakukan secara konsisten per bulan, biasanya kalau pekerja harian lepas ini upahnya per hari ya, per hari atau ya selama dia dipekerjakan, kadang-kadang juga bisa per jam. Jadi kalau menurut kamu apakah pekerja harian lepas ini sangat merugikan? Itu tergantung karakter kamu juga ya. Ada kok kelebihannya dari pekerja harian lepas ini. Ya pertama, dia tetap dapat benefit walaupun amat sangat terbatas ya. Satu-satunya benefit yang didapat oleh pekerja harian lepas itu adalah tunjangan kesehatan. Biasanya kalau sekarang mah BPJS pastinya ya. Nah itu. Dan yang agak ribetnya lagi, sekalipun ya perusahaan menjamin tunjangan kesehatan ini, pekerja hariannya sendiri yang harus mengurusnya ya. Jadi itu bukan tanggung jawab perusahaan gitu. Nah, oke. Nah, sekarang begitu Sobat Lifter tahu nih tentang aturan-aturan tentang jenis-jenis pekerja dan aturan-aturan mengenai pekerjaannya, Sobat Lifter bisa memutuskan nih, Sobat Lifter cocoknya di bagian yang mana sih? Kalau misal ya secara umum sih orang pasti memilih pegawai tetap ya, yang secara finansial terjamin banget. Dan tidak hanya finansial ya, bahkan pendidikannya pun lebih terjamin. Hai, halo baby Onye, my baby is waking up. Bah. Oh my god, ini gimana ya mau ngelanjutin? Gimana ya, lanjut nggak ya? Udah penutup ya Sobat Lifter ya. Ya inilah kendalanya kerja WFH. Walaupun secara umum orang lebih memilih pekerjaan yang sifatnya tetap ya, karena benefitnya lebih banyak,
tidak hanya secara finansial ya, jenjang karir, kadang-kadang kepuasan diri gitu, kayak misalkan self achievement gitu ya, prestasi diri itu biasanya dirasakan lebih baik oleh pekerja-pekerja tetap gitu. Dan lagi satu lagi, perusahaan juga kadang-kadang memberikan benefit berupa bantuan pendidikan. Nah ini yang keren banget ya, jadi istilahnya kamu tidak hanya bekerja, tapi kamu terus berkembang dan berkembang kalau sebagai pegawai tetap. Nah, tapi bagaimanapun kamu sendiri, karakter Sobat Lifter kan pasti beda-beda ya, jadi pastinya nggak melulu harus jadi kerja tetap gitu, karena ada juga kelemahannya seperti rutinitas yang bisa bikin kamu boring ya. Bahkan ada yang lebih memutuskan untuk jadi pekerja harian lepas aja karena lebih bebas sifatnya kan. Walaupun secara finansial juga terbatas, ya mungkin bisa disiasati dengan manajemen keuangan yang lebih baik. Ya udah ya, segitu aja dulu Sobat Lifter. Oke, sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya. Ya, nggak tahu ya, mungkin ini anak bakal muncul lagi ya. Jangan lupa untuk terus like dan subscribe Lifter Present Channel.